Sejumlah warga dari pihak Brigadir Esko mendatangi rumah Bribtu Rizka di Dusun Nyor Lembang, Desa Jembatan Gantung, Lombok Barat pada Rabu 8 Oktober 2025. Aksi massa tersebut berujung pada perusakan rumah Bribtu Rizka, rumah neneknya, serta sepeda motor milik warga sekitar. Massa yang datang membawa palu dan linggis tampak menjebol pagar serta melempari kaca rumah hingga pecah. Rumah tersebut diketahui merupakan tempat kejadian perkara dugaan pembunuhan Brigadir Esko yang melibatkan Bribtu Rizka. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Lombok, Robi Firmansyah. Halo, selamat pagi rekan Robi. Selamat pagi Anggra dan juga Tribuners. Baik, bisa dilaporkan bagaimana kronologi lengkap perusakan yang dilakukan keluarga Brigadir Esko terhadap rumah Bribtu Rizka ini? Ya, Anggra dan juga Tribuners dapat kami sampaikan kronologi lengkap daripada perusakan rumah Brigadir Rizka yang terjadi pada Rabu sore kemarin, di mana menurut keterangan dari Kepala Dusun Nyor Lembang, Desa Jembatan Gantung, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, menyampaikan bahwa semula kejadian tidak terduga ini bermula saat pihak keluarga dari Brigadir Esko akan mengambil surat-surat kendaraan atau mobil yang dimiliki oleh Brigadir Esko dan juga Brigadir Rizka Sintiani, di mana mobil tersebut sebelumnya sudah diamankan oleh pihak keluarga dari Brigadir Esko. Namun surat-suratnya belum diambil sehingga pihak keluarga rencananya akan mengambil surat-surat tersebut dan sempat melakukan pertemuan dengan kepala dusun setempat di rumah kepala dusun. Namun tadi disangka jumlah massa yang cukup banyak dengan menggunakan truk dan juga sejumlah mobil pick up dan sepeda motor beramai-ramai datang ke lokasi kejadian tersebut, dan tak disangka bahwa uh, emosi massa tak terbendung sehingga mengakibatkan rumah Brigadir Rizka yang juga merupakan tempat kejadian perkara dan pada beberapa hari sebelumnya sempat dilakukan olah TKP di tempat tersebut dirusak oleh warga. Di lokasi nampak tembok luar bagian rumah daripada Brigadir Rizka ini rata dengan tanah, kemudian kaca jendela, kemudian pintu dan beberapa sisi dari rumah Brigadir Rizka juga ikut dirusak oleh warga. Tak, tak hanya rumah Brigadir Rizka, namun juga rumah dari nenek Brigadir Rizka juga ikut dirusak oleh warga. Kepala dusun setempat Muhammad Rizal menyampaikan bahwa perusakan rumah nenek di Brigadir Rizka juga tak disangka akan terjadi. Pasalnya dia mengira pada saat itu dia bersama kepala desa setempat juga berada di lokasi, namun warga bergerak menuju ke jalanan mengira bahwa mereka akan balik ke rumah, namun tak disangka juga merusak rumah daripada nenek dari Brigadir Rizka ini dan juga merusak satu unit kendaraan yang terparkir di rumah tersebut. Anggra dan juga Tribun. Baik rekan Robi, lalu bagaimana reaksi warga di sekitar rumah Bribtu Rizka terhadap insiden perusakan yang dilakukan oleh pihak keluarga Esko? Ya, Anggra dan juga Tribulas, reaksi daripada warga sekitar cukup kaget. Mereka tak menyangka bahwa kejadian atau peristiwa penemuan mayat 1 bulan yang lalu akan berujung panjang seperti ini. Mereka juga meminta pihak kepolisian lebih memperketat pengamanan, khususnya di lokasi kejadian, karena untuk menghindari hal-hal seperti ini terulang lagi. Dan pihak warga setempat juga berusaha untuk menahan diri agar tidak terpancing emosi, karena mereka juga turut merasakan kekecewaan dengan peristiwa yang terjadi ini. Anggra dan juga Tribun. Baik rekan Robi, bagaimana respon pihak kepolisian terkait minimnya penjagaan saat masa datang dan melakukan perusakan? Ya, Anggra dan juga Tribunat, bahwa peristiwa ini sebetulnya tidak disangka terjadi, sehingga pihak dari kepala dusun dan juga aparat kepolisian memang tidak terlalu memperketat penjagaan pada saat itu. Kepala Dusun Muhammad Rizal juga menyampaikan bahwa karena peristiwa ini tidak direncanakan, sehingga koordinasi dengan pihak kepolisian juga pada saat peristiwa tersebut terjadi, sehingga pengamanan di lokasi memang tidak seketat tadi malam pasca kejadian. Dan pihak kepolisian sampai saat ini belum kami mendapatkan konfirmasi terkait insiden ini. Kami sudah berusaha mengkonfirmasi dari Kasat Reskrim Lombok Barat, kemudian Kabid Humas Polda
Polda NTB. Namun memang dari informasi yang kami terima, peristiwa perusakan ini ditangani oleh Polres Lombok Barat. Namun sampai dengan saat ini kami belum menerima jawaban terkait kronologi ataupun tindakan lanjutan daripada perusakan rumah dari Brigadir Rizka Sintiani ini. Anggra dan juga Tribuners. Baik rekan Robi, apakah benar ada dugaan keterlibatan orang lain dalam kasus pembunuhan Brigadir Esko berdasarkan hasil rekonstruksi yang dilakukan pihak kepolisian? Dari laporan dari Kasubdit Jatan Raspol Reskrimum Polda Nusa Tenggara Barat memang mengakui bahwa Rizka Sintiani ini tidak sendirian dalam melakukan pembunuhan terhadap suaminya ini, karena menurut mereka tidak mungkin seorang perempuan bisa mengangkat jasad atau jasad daripada seorang laki-laki, apalagi jarak dari lokasi atau TKP rumah Brigadir Rizka ini menuju ke kebun belakang rumahnya atau TKP kedua itu cukup jauh, sekitar 10-15 meter di belakang rumah dari Brigadir Rizka Sintiani ini. Dan mereka pada saat rekonstruksi memang menjelaskan bahwa ada 2 Mr. X di sana, namun dengan sesuai dengan prosedur bahwa mereka tidak serta-merta bisa menetapkan 2 Mr. X ini menjadi tersangka karena belum cukup alat bukti untuk menetapkan keduanya sebagai tersangka. Namun pihak kepolisian menegaskan bahwa memang Brigadir Rizka Sintiani ini tidak sendirian dalam melancarkan aksinya ini. Dan inilah juga yang memicu kemarahan warga, bahwa menurut pengakuan dari anak daripada Brigadir Esko bahwa dia sempat melihat ayahnya itu dipukuli oleh sejumlah orang sebelum kejadian itu terjadi. Dan ini diakui oleh paman daripada Brigadir Esko ini, dan meminta pihak kepolisian segera menangkap orang-orang yang memang sebelumnya sempat dijadikan saksi, karena menurut keterangan dari anaknya itu bahwa orang-orang yang dijadikan saksi inilah cocok dengan apa yang disampaikan oleh anak daripada Brigadir Esko ini. Anggra dan juga Tribuners. Baik rekan Robi, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Memang dari 5 truk ini sendiri tidak menyangka ada peristiwa ini sampai perusakan itu, Pak ya. Iya. Sebenarnya tadi itu tujuannya Pak Kadus dari Bonjeruk mau ngambil BPKB sama STNK mobil. Tapi ini memang kejadiannya tidak terduga sekali ini. Dan kita juga di sini kaget kok banyak sekali massa yang datang. Kita juga bingung sekali ini. Dan juga kita koordinasinya sama pihak kepolisian juga mendadak. Nah, jadinya makanya penjagaan di sini agak sedikit. Itu kejadian jam berapa tadi, Pak? Kejadiannya pas Pak Kadusnya datang itu jam sore lah, jam 4-an lah. Nah, kalau masanya ini sekitar 4:30 dia datang. Mereka langsung merusak gitu aja. Waktu dia ngerusak itu saya lagi di sini sama Pak Kadusnya. Kita dengar ribut-ribut, makanya kita beralih ke sana. Ternyata rumah sudah dirusak. Nah, kita juga tidak menyangka itu kok. Kirain kan besok mau dipakai rekonstruksi ulang. Tentunya di rumahnya sudah sekarang dirusak, begitu kan? Oh, ada rencana rekonstruksi ulang gitu? Iya sih. Karena belum ada penentuan tersangka. Iya, itu ya. iya, karena kan belum ditetapkan lah, begitu kan? Belum jelas lah begitu. Jadi setelah perusakan rumah Rizka, mereka ke rumah siapa lagi, satu lagi? Ya tadi kan kita sempat semuanya sih sama Pak Kades juga kita berada di rumahnya Rizka. Nah, setelah di rumahnya Rizka itu saya kira masa ini keluar ke jalan, taunya ke rumah neneknya. Jadi kan langsung lah dia rusak lah semua fasilitas yang di sana.
Padahal nggak ada sangkut pautnya. Iya, padahalnya kita nggak ngerti juga kan. Tidak ada sangkut pautnya si neneknya si Rizka ini kan. Artinya ada Dua rumah yang dirusak jadinya. Selain rumah apa? Ada sepeda motor juga satu rusak. Punya siapa, Bu? Itu punyanya anaknya si Ibu Rustini. Namanya ibunya sekarang lagi di Singapura nggak ada salah. Parkir di situ kebetulan. Ya kebetulan parkir di sana sama TV juga. Neneknya di rumah neneknya Rizka. Kalau waktu datang warga ini ada berapa mobil mungkin Pak? Kalau kita lihat dia pakai truk sih, truk sama mobil pick up, sama banyak mobil-mobil kan, seperti sepeda motor juga banyak. Nah, pasca ini Pak Kadus, apa warga harapkan, kemudian misalnya penjagaan atau apa? Ya untuk dengan kejadian ini kami mintalah dari pihak kepolisian agar bisa mengamankan lah, agar lebih aktif lagi, karena sekarang warga Tiang yang ada di Nyor Lembang ini memang sudah ada keluhan terkait keresahannya. Gitu. Mudah-mudahan dengan kejadian ini akan lebih baik lagi dah pengamanannya. Iya, pengamanannya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.